kita juga harus bisa mampu mempengaruhi lawan kita. Jadi kalau misalnya lawan kita terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan, saya rasa mimik muka juga perlu dengan keseriusan. Karena dengan begitu lawan kita bisa terpengaruh dengan apa yang kita katakan dan dia dapat membenarkan apa yang kita katakan. Selamat datang di sebuah podcast Suhartina. Selamat sore Kak, terima kasih. Namanya memang Suhartina? Iya, Suhartina. Biasa dipanggil apa? Biasanya disapa Ara. Ara? Iya. Ara Tampurung? Tidak, tentunya. Oke. Ara ini aktivitasnya apa? Aktivitas sehari-hari, mahasiswa murni atau? Ya, mahasiswa murni. Kebetulan belum bekerja dan mengikuti banyak organisasi. Organisasi apa yang Ara ikuti? Mau disebutkan semua ini? Yang besar-besarnya saja, garis besarnya. Saya rasa komunitas-komunitas atau organisasi yang saya ikuti di luar kampus itu seperti Himpunan Mahasiswa Islam, komunitas Pijar, dan lain sebagainya. Oke. Sudah berapa lama Ara di Timika? Sudah kurang lebih 3 tahun. Wah, cukup lama juga. SD, SMP, SMA di mana? Kalau untuk sekolahnya saya berpendidikan lulusan Sulawesi Tenggara. Terus datang ke Timika? Iya, untuk berkuliah. Kuliahnya di ST Jembatan Bulan. Benar sekali. Kenapa tidak kuliah di sana saja? Mungkin sudah takdir ya. Jadi sudah dapat jodoh? Alhamdulillah belum. Oke, jadi pas di Timika bagaimana lihat keadaan Timika dengan di sana? Pertama kali datang ke Timika ya. Iya. Jujur itu kayak kesannya wow, karena kayak ada beda banget gitu sama di daerah pribadi di kota Bau-Bau. Jadi datang di sini tuh kayak baru tiba Timika sudah bilang jangan keluyuran malam karena rawan karena kayak ini. Tapi ternyata tidak seperti itu. Oke, Ara sekarang kuliah di Setia Jembatan Bulan. Kuliah di Setia Jembatan Bulan Timika. Iya. Ya. Jadi warga Timika, Ara ini beserta teman-temannya yang kemarin lolos kompetisi debat mahasiswa Indonesia ya, benar. Yang akan lolos untuk tingkat nasional. Benar sekali. Dan debat bahasa Inggris juga ya. Iya. Itu juara berapa? Kalau untuk debat bahasa Inggris itu juara 2, kalau untuk lomba debat bahasa Indonesia itu juara 3. Juara 3. Kalian mewakili Papua? Ya, mewakili Papua. Jadi kita lolos di tingkat nasional itu tingkat Papua Barat dan selanjutnya akan ke tingkat nasional. Oke. Ara, kamu punya pemikiran gini tidak? Bagaimana? Ini kampus di Timika. Kampus di Timika, kamu punya pemikiran tidak? Saya kuliah di situ kayaknya formalitas saja. Pasti gampang-gampang saja di situ. Artinya yang penting mau hadir dan tidak pasti dapat nilai. Tetapi setelah Ara masuk di kampus itu bagaimana? Jujur awalnya saya pertama kali masuk ke Setia Jembatan Bulan, itu kan lokasinya di Papua. Banyak sekali pemikiran-pemikiran orang di luar sana yang berpikir bahwa di Papua itu ketinggalan, ininya sangatlah minim gitu. Keterlambatan. Jadi, keterlambatannya. Jadi saya rasa pemikiran pertama saya masuk di situ, apakah saya bisa bersaing dengan orang-orang yang lulusan luar-luar seperti daerah Jawa, itu kan lulusan-lulusan universitas besar. Jadi saya pikir apakah saya bisa bersaing sama mereka setelah lulus dari STIE. Jadi dari situ saya mempelajari bahwa bukan berarti kualitas dari kampus itu membuktikan kualitas mahasiswanya, tetapi mahasiswa itu yang akan membuktikan kualitas kampusnya. Jadi mahasiswa itu sendiri yang akan mengharumkan nama kampusnya untuk sampai ke tingkat manapun itu. Jadi saya rasa Setia Jembatan Bulan cukup berkualitas. Bahkan dosen-dosen saya pribadi mengatakan bahwa kita tidak perlu kayak minder sama orang-orang lulusan luar karena kita juga bisa. Oke. Iya. Jadi saya punya pengalaman. Saya alumni dari situ. Saya punya pengalaman itu, teman-teman saya sugestinya seperti itu. Setelah kita masuk, saya juga awalnya sugestinya seperti itu. Tetapi setelah kita masuk, ya ampun, ini dosen pelit nilai, tidak ada lobby-lobbynya, tidak ada toleransinya. Pokoknya yang tidak bikin tugas error. Benar sekali. Iya kan? Pokoknya tidak ada mau bikin pendekatan sangat. Nilainya tuh sangat-sangat di STJB tuh nilainya tuh sangat-sangat benar-benar pelit sekali dosen. Benar. Jadi yang berkualitas kamu berhak mendapatkan A dan B. Benar Tidak sekali. berkualitas ya D dan E. Akhirnya teman saya itu kami itu
berapa ya, dari dalam kelas itu hampir 40-an. Pas wisudanya nggak sampai, kami yang wisuda itu nggak sampai. Ya, dan mereka juga sudah gugur di semester 3, nggak tahan. Tidak tahan dengan tugas, dengan nilai yang harus memang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan. Di situ saya melihat bahwa wah, memang kampus ini, di situ kami digembleng bagaimana ditumpukin tugas-tugas dan itu harus selesai demi kejar nilai. Akhirnya di dunia kerja ketika pekerjaan juga numpuk, kita bisa untuk selesaikan. Benar. Dengan tanggung jawab itu. Jadi saya berpikir oh ternyata hasil dari kami kuliah itu ternyata terbawa dalam dunia kerja. Itulah mental kita digembleng. Benar seperti sekali. itu. Alami hal itu? Sangat. Jadi itu terasa banget ya di awal-awal. Kan? Ya. Jadi kita kayak pikir kita bisa dapat nilai bagus dengan pendekatan ke dosen, dengan lebih-lebih begitu ya kan. Cuman ternyata tidak segampang itu. Dosen mengeluarkan nilai sesuai apa yang pengetahuan kita. Jadi pengetahuan kita, jika kita bisa di pengetahuan itu baru nilainya bagus. Jika tidak ya otomatis harus diperbaiki lagi. Oke. Ini Ara dengan teman-teman juara debat mahasiswa Indonesia mewakili Papua untuk menuju lolos ke nasional. Memang Ara awalnya ini mengikuti ini sudah berapa kali? Kalau untuk lomba debat mahasiswa Indonesia itu baru pertama kali. Baru pertama kali? Iya. Tapi langsung lolos ya? Alhamdulillah. Memang Ara dari SD, SMP, SMA itu memang sudah punya bakat debat atau baru di Timika? Kalau itu saya rasa sudah diasah dari sejak masa sekolah ya. Karena di SMA saya itu selalu mengadakan diskusi debat. Jadi antara satu pihak dan pihak yang lainnya itu saling berdebat. Jadi saya rasa kemampuan debat itu sudah ada, sudah diasah, dan kebetulan di STIJB kemampuan itu lebih diasah kembali. Jadi bisa mengikuti lombanya. Oke. Ara, debat. Kalau kamu salah, kamu harus pertahankan argumen itu. Benar sekali. Benar. Jadi cowok-cowok, kamu yang pacar dengan Ara ini, kalau dia salah tetap dia benar. Karena dia tetap mempertahankan dia punya argumen. Tapi kayaknya tidak langsung ke dunia nyata. Itu lain lagi ya. Iya, itu beda cerita. Jadi beda perasaan dengan pendidikan. Kita bedakan ya. Iya, benar. Tidak terbawa ke dalam rumah tangga nanti ke depan. Insya Allah tidak. Tidak ya. Harus tunduk pada suami. Oke, Ara, kalian debat ini apa yang dipersiapkan biasanya? Kalau untuk debat itu biasanya kami mempersiapkan pengetahuan umum dulu ya. Karena kalau pengetahuan umum kita sudah mencukupi, saya rasa kita sudah bisa berdebat. Dan kemudian public speaking kita harus benar-benar bisa meretorika lawan kita atau para juri. Oke. Kamu kan punya partner, teman satu juga itu. Bagaimana kalian mensiasati supaya kalian itu kompak? Itu bagaimana menciptakan chemistry itu ya? Kalau untuk chemistry dengan pasangan debat itu akan kita ciptakan dari latihan-latihan yang dilakukan. Jadi kita bisa melakukan latihan beberapa kali. Kemudian dari latihan itu kita bisa mengetahui bagaimana cara pasangan kita itu berbicara dan apa yang akan ingin dia sampaikan. Dari apa yang dia sampaikan bisa saya teruskan dan itu bisa menjadi bahan untuk kita jadikan bahan debat dengan lawan kita. Oke, baik. Ketika kalian debat itu, ini sugesti saya, apakah kalian debat itu untuk menang harus menggunakan suara yang kasar, keras? Bukan kasar tapi keras maksudnya begitu volumenya. Ataukah wajah juga harus ekspresinya seperti orang marah-marah, mata menyala seperti itu? Atau bagaimana? Baik. Mungkin kalau untuk lomba itu karena kita biasa debat jalanan supaya menang itu dengan cara begitu. Kalau di kalian secara akademis bagaimana? Saya rasa tidak seperti itu ya, tidak perlu dengan suara yang keras dan kasar, tidak perlu dengan mata menyala dan lain sebagainya. Karena untuk lomba debat itu pertama kita harus siapkan bahannya dulu, karena dari cara meretorika kita itu seperti apa yang bisa mempengaruhi juri. Oh benar, ternyata apa yang disampaikan dia itu benar. Kita juga harus bisa mampu mempengaruhi
lawan kita. Jadi kalau misalnya lawan kita terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan, saya rasa mimik muka juga perlu dengan keseriusan. Karena dengan begitu lawan kita bisa terpengaruh dengan apa yang kita katakan dan dia dapat membenarkan apa yang kita katakan. Makanya di awal saya bilang tadi, kalau untuk lomba debat itu apapun mosinya, seperti kita pihak yang mendukung atau tidak mendukung, kita harus membenarkan apa yang kita katakan. Wah, luar biasa. Jadi kalian kalau debat itu memang punya aturan, artinya etika, estetika, benar, retorika dan logika. Semua itu yang kalian diatur. gunakan. Iya, hanya kadang saya alami, kadang ada debat di luar ya. Supaya perempuan ingin menang sendiri, ya udah perempuan melakukan penganiayaan kepada laki-laki supaya masalahnya selesai. Tetapi itu bukan debat seperti itu. Jadi kalian debat sesama mahasiswa, apakah emosional itu pun apakah harus kalian tetap senyum? Memberikan senyum, ekspresi wajah yang tetap legowo seperti itu. Tentu saja tidak seperti itu ya. Kalau misalnya untuk lomba debat itu bukan berarti kita harus selalu tersenyum, tapi bagaimana cara kita untuk terlihat serius dengan apa yang akan kita katakan. Misalnya kita mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan virus corona itu ada, jadi tidak mungkin kita mengatakan sambil tersenyum. Dan itu tidak akan mempengaruhi lawan kita dan juga para juri. Kalian debati kemarin tuh debat apa saja sih? Kita juga penasaran. Baik, jadi kalau untuk yang di debat itu banyak ya mosinya dengan mosi yang berbeda. Jadi ada tentang Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Itu mosi yang pertama. Menurut kalian bagaimana kemarin? Kalau kami dari mosi itu kami sebagai pihak yang mendukung. Iya, mendukung bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Yang kedua? Yang kedua itu mosinya dari lawan atau partner saya ya. Jadi dia yang menanggapi mosi itu. Karena kebetulan itu online jadi saya tidak mengetahui mosinya karena itu partner saya yang mengetahuinya. Terus ada apa? Debat apa lagi selain itu? Kemudian ada mosi yang ketiga ya untuk berdua atau pasangan saya dengan partner saya. Jadi di situ mosinya bahwa kita itu menyesali dengan adanya glorifikasi karir spesialis karena dari karir spesialis itu membatasi karir-karir lainnya. Jadi orang-orang hanya akan berpikir, oh saya mau berobat di karir spesialis misalnya. Misalnya kita dokter ya. Kalau misalnya orang itu sakit gigi dan kemudian bukan ada dokter gigi, orang tidak akan mau berobat ke dokter yang lainnya karena dia akan lebih fokus ke karir spesialis itu. Spesialis dokter gigi gitu. Jadi kami di situ sebagai pihak yang mendukung bahwa menyesali dengan adanya karir spesialis itu. Jadi kalian tidak Kami tidak mendukung adanya karir spesialis. Itu berdasarkan mosi ya. Iya. Terus berikut lagi ada lagi? Itu saja. Itu saja. Iya benar. Itu yang kalian bisa lolos sampai ajang nasional. Benar. Kalian akan baku tabrak dengan mahasiswa-mahasiswa ternama di sana, universitas besar seperti itu ya? Benar sekali karena tingkat nasional itu kan seluruh Indonesia ya. Iya, luar biasa. Semoga Ara dan teman-teman kami doakan, kami semua dari Papua mendoakan semoga bisa mendapat juara yang terbaik, mengharumkan nama Papua, terlebih khusus juga Kota Timika dan juga kampus TIJB Jambatan Bulan. Amin. Terus waktu kemarin ikut, apa tanggapan dari teman-teman dan kampus? Bagaimana respon kampus ketika melihat kalian lolos untuk ajang nasional? Respon teman-teman di kampus itu terkait kami lolos ke tingkat nasional untuk lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman kampus itu mengatakan wow, kayak keren ya kalian bisa mengikuti jejak sebelumnya. Karena kebetulan sebelumnya juga ada pasangan partner debat yang lolos ke tingkat nasional itu dari Setia Jambatan Bulan. Wah, luar biasa ya. Jadi Setia Jambatan Bulan ini sudah 2 kali dia lolos ya. Iya, hanya dengan mahasiswa yang berbeda ya. Wah, luar biasa. Terus sejak kapan Ara itu tertarik masuk debat? Jadi kalian itu di kampus itu ada seleksi dulu antar mahasiswa, antar semester begitu? Ya, biasanya kalau untuk lomba debat itu sendiri kita akan adakan seleksi dulu. Jadi ada seleksi antar mahasiswa yang memang mau ikut lomba itu, kemudian diseleksi siapa yang lebih memiliki kemampuan di atas, kemudian bisa mengikuti lomba debat mewakili Setia Jambatan Bulan. Jadi itu tidak gampang ya, karena harus ada tahap-tahap tertentu. Jadi kalian sudah terpilih, baru langsung mewakili kampus itu. Berapa lama kalian latihan kemarin untuk mengikuti kompetisi itu? Kalau untuk tahun ini pribadi ya itu
tidak begitu lama karena infonya agak mendadak. Tapi dengan persiapan seperti itu juga alhamdulillah kita bisa sampai ke tingkat nasional. Wah, memang terakosong TJB. Terus kalian ini kan dicap sama teman-teman mahasiswa, adik-adik junior juga di sana, maba, mahasiswa baru. Kalian ini wah kakak-kakak yang pintar debat ini. Bagaimana kalau di dalam kelas itu bagaimana kalau ada diskusi nih? Iya benar. Kalian itu dimasukkan tidak dalam diskusi itu? Tentu saja ya Kak. Kalau misalnya untuk dosen-dosen pribadi ya. Jadi dosen itu kalau kita ada diskusi tetap memasukkan karena kualitas debat dari mahasiswa setia Jembatan Bulan itu tidak main-main. Semua bisa debat. Jadi semua ya. Ya tidak perlu dibedakan antara yang satu dan yang satunya. Oh jadi tetap masih diikut sertakan di dalam ya? Tentu saja diikut sertakan. Teman-teman bisa mengimbangi juga. Tentu saja mereka juga memiliki kemampuan yang sama. Wah, cuman kebetulan kami biasa. yang mewakili setia. Wah luar biasa memang. Ara, kalian debat pasti kalian memahami dan memiliki ada beberapa kelemahan masing-masing. Yep. Kelemahan seperti apa yang kalian miliki kalau itu? Kalau misalnya dalam debat ya, kelemahan kami itu biasanya itu seperti yang saya sampaikan tadi, pengetahuan kita tentang mosinya. Misalnya mosinya kita kurang pahami, jadi itu menghambat kita untuk berbicara. Sehingga kalau dalam debat itu kan ada waktu minimal berbicara dan maksimalnya. Oke. Misalnya minimalnya 5 menit dan maksimalnya 7 menit. Otomatis kita harus berbicara melebihi 5 menit dan tidak melewati batas 7 menitnya. Oh seperti itu ya. Kalau misalnya bahan kita kurang dengan mosi yang disiapkan, maka itu akan mempengaruhi penilaian juga. Oh seperti itu ya. Ya. Jadi pengetahuan umum itu penting. Berapa kali kalian debat supaya bisa lolos ke tingkat nasional? Kalau untuk tingkat Papua dan Papua Barat yang barusan kita lakukan kemarin ya, itu 3 kali. 3 kali pertemuan? Iya, 3 mosi yang berbeda. Iya, 3 emosi yang berbeda dengan kampus yang berbeda. Iya. Akhirnya kalian bisa unggul dan kalian bisa lolos. Iya, sampai ke tingkat nasional. Wah, memang luar biasa. Kapan ini kalian ke tingkat nasional? Tanggal berapa? Oh baik, kalau untuk waktunya ya itu sesuai jadwal yang keluar dari pusat itu tanggal 11 September sampai 17 September. Kalau kalian offline, kalian harus terbang ke sana? Of course, itu kita pasti akan langsung ke tempat di mana lokasi lombanya diadakan. Tapi untuk offline dan online itu belum diketahui karena belum ada info lebih lanjut. Oke, kalau seandainya offline, sponsor dari mana? Saya rasa itu pasti akan disiapkan dari Setia JB ya. Oke. Terkait pihak-pihak yang mendukung lainnya itu belum diketahui. Oh mungkin ada pemerintah juga bisa turut Bisa. serta kan ini mewakili Kota Timika masalahnya. Benar. Kan supaya orang juga tahu kitong di sini teragampang. Teragosong juga. Oke, terus sekarang apa yang dipersiapkan untuk ke nasional? Sekarang ini kita sedang latihan ya, fokus untuk latihan dan mengikuti berita-berita terbaru di Indonesia maupun di luar negeri. Karena mosi-mosi yang keluar dalam lomba debat itu pasti berita yang berhubungan dengan sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau misalnya ada pembahasan COVID, pasti itu yang akan dijadikan mosi biasanya dalam debat. Jadi pengetahuan umum kita persiapkan, cara public speaking kita yang biasanya kurang kita latih kembali, dan kemudian cara mematahkan statement lawan itu seperti apa. Oke, luar biasa. Waktu ketika debat itu, kamu dengan teman-temanmu tuh, kalian ada insecure atau tidak nervous begitu ketika kalian menghadapi universitas titik-titik seperti itu? Bagaimana itu? Kalau untuk itu ya rasa nervous, gugup dan lain sebagainya mungkin sedikit ada. Cuman dari mentor kami sendiri mengatakan bahwa percaya diri itu perlu. Karena jika tidak percaya diri, apa yang kita katakan itu sulit untuk mempengaruhi lawan dan juri kita. Maka dari itu kalau kita ikut lomba debat, percaya diri yang utama itu adalah modal awal dari seorang debaters. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan statement, kita harus percaya diri dan percaya bahwa statement kita sampaikan itu benar. Dengan begitu itu akan membuat juri dan lawan kita terpengaruh dan sulit untuk mematahkan statement yang kita sampaikan. Oke, luar biasa. Ara, Ya, ini apa yang mau disampaikan kepada mahasiswa baru mengenai kegiatan ini seperti apa?
Kalau pesan dari saya untuk teman-teman mahasiswa baru, jika memang teman-teman ingin seperti ini atau mengikuti lomba debat lagi untuk berikutnya, saya rasa teman-teman bisa dan tidak boleh patah semangat. Dan latihan itu perlu, terutama di public speaking dan pengetahuan umum. Jadi dengan begitu teman-teman bisa mengikuti jejak kita lagi untuk sampai ke tingkat nasional. Karena STIJB itu memiliki kualitas yang rata-rata mahasiswanya bisa. Jadi jangan karena kita kampusnya di Timika dan di daerah Papua, kita merasa bahwa oh kita tidak bisa bersaing dengan kampus-kampus luar, lulusan dari Jawa dan lain sebagainya. Jadi dengan menanamkan kepercayaan diri dan terus berlatih, saya rasa kita setia Jambatan Bulan tetap bisa sampai ke tingkat nasional. Wah, oke. Pernah tidak kalian debat dengan pemerintah Kabupaten Mimika? Saya rasa itu biasanya dibuat dalam forum-forum ya. Oh iya, Ya, pernah. tentu saja. Jadi kita dalam organisasi yang kita ikuti di luar, itu bisa kita adakan pertemuan dengan beberapa pihak untuk mencari solusi dari beberapa masalah yang terkait. Jadi terkadang orang-orang langsung melakukan demo ya, demonstrasi. Jadi kalau kami pribadi biasanya di organisasi kami itu cari jalan solusi yang terbaik dulu, seperti melakukan diskusi dengan pihak-pihak tertentu, apa jalan keluar yang kira-kira bisa kita ambil begitu. Tidak perlu langsung turun lapangan dan berdemo, karena untuk demo itu sendiri itu harus punya bahan. Tidak asal demo turun teriak-teriak bakar-bakar kiri kanan, tidak seperti itu. Iya, harus punya bahan, punya persiapan juga ya. Benar. Oh, jadi pernah ya Iya. sama pemerintah diskusi debat tentang Kabupaten Mimika ini ya. Benar. Wah, luar biasa ini Ara dan teman-teman. Ra, ini kan bagaimana kalau dari teman maba, anak-anak maba ini mahasiswa baru, mereka mau ngikut seperti Ara itu, caranya bagaimana untuk proses tahapan itu? Oke, baik. Kalau untuk teman-teman mahasiswa baru yang ingin ikut seperti ini ya lomba debat, jadi saya rasa teman-teman hanya perlu latih public speakingnya saja, karena jika public speakingnya bisa kemudian mengikuti pendaftaran untuk seleksi lomba debat di Setia Jambatan Bulan, kalau misalnya teman-teman punya kemampuan itu pasti terpilih untuk sampai mengikuti lomba debat tingkat Papua dulu, Papua Barat, kemudian baru sampai ke tingkat nasional. Iya. Ra, kuliah di STIJB bagaimana? Kalau dari saya ya awal-awal Rasanya kesini, bagaimana? pertama saya pikir gampang ya. Iya. Saya pikir saya lulusan dari Sulawesi, saya kira-kira bisa bersaing lah, bisa lah ya untuk orang teman-teman lulusan Papua. Ternyata tidak segampang itu ya, karena memang benar kualitas-kualitas yang masuk ke STIJB itu bukan main-main juga, sehingga mereka dapat bersaing setelah lulus nanti dari Setia Jambatan Bulan. Karena tidak bisa kita anggap remeh ya. Iya. Itu sulit, mendapatkan nilai di STIJB saja susah untuk mendapat nilai yang bagus kalau kemampuan kita di bawah. Jadi mahasiswa lokal tapi berwawasan global. Global, benar. Luar biasa, salut buat STIJB dan juga Ara dan teman-teman. Sudah sangat luar biasa. Ra, ini saya mau pesan bahwa terkadang kita mempunyai kualitas di kampus itu terbaik. Dan kadang kita di dunia luar ketika kita sudah lulus dari STIJB itu kadang kita mempunyai ego di dunia kerja. Yang pertama itu dunia kerja atau dunia usaha. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan mental. Karena ketika kita di dunia kerja, bos kita ini pendidikannya di bawah kita. Saya pernah temui itu. Terus kualitas dari atasan kita itu di bawah kita. Dan kita itu merasa egonya terlalu tinggi. Harus posisi itu saya. Karena tidak tahan, kita bisa resign. Nah, yang kedua adalah kita dikasih posisi yang sebenarnya kita tidak inginkan. Tetapi karena ego kita itu sehingga kita resign lagi. Karena bukan tempat saya di situ. Jadi pesan saya buat Ra ketika nanti sudah selesai, itu ego itu harus dihilangkan dan dipatahkan. Apapun atasan kita punya kemampuan, punya pendidikan, kita tetap hargai itu. Dan kita tetap menjunjung itu. Kita ikuti prosesnya saja. Yang kedua adalah kita mendapatkan kedudukan dalam dunia kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Artinya ini bukan level saya. Tetapi itu kita harus syukuri saja. Kita harus tetap setia saja, disiplin dan berikan yang terbaik. Nanti promosi itu akan dari belakangnya. Kalau kita tidak tahan dengan mental seperti itu, kita akan resign
ke beberapa perusahaan. Saya sudah resign 3 perusahaan terbesar di Kabupaten Mimika. Wah. Dengan posisi yang baik hanya karena ego tadi, merasa kalau ide-ide saya yang selalu dipakai di dalam usaha perusahaan itu, dan saya tetap punya jabatan masih seperti itu saja, ya. Akhirnya mental saya hancur, saya resign, tidak menerima, dan akhirnya ya itu suatu penyesalan. Jadi buat mahasiswa yang lain ketika nanti keluar, mental itu perlu, bukan IQ saja tapi EQ, emosional, kecerdasan itu harus digunakan. Ara, apa yang mau disampaikan kepada semua mahasiswa yang ada di Kabupaten Mimika? Seperti Ara dan teman-teman bisa berprestasi seperti ini. Baik, mungkin pesan saya untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Kabupaten Mimika untuk tetap berlatih baik dalam lomba apapun, karena kampus-kampus di Mimika tidak kalah bersaing dengan kampus-kampus luar. Kami sudah membuktikan itu dengan sampai ke tingkat nasional, dan semoga dengan masuknya kami ke tingkat nasional untuk mengikuti lomba debat mewakili mahasiswa di Kabupaten Mimika dan Papua bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa lainnya yang ada di Kabupaten Mimika bahwa kualitas kampus-kampus yang ada di Timika juga bisa bersaing dengan kampus-kampus luar. Luar biasa. Terima kasih Ara. Terima kasih. Terima kasih Ara sudah datang ke sebuah podcast kami. Nanti kami akan melihat dan kami akan mendoakan bahwa Ara dan teman-teman bisa menjadi juara yang terbaik nasional. Amin. Dan kita akan duduk datang bersama lagi di sini Kak, untuk terima kasih juga. bisa cerita-cerita tentang kelulusan dari ujian kompetisi nasional nanti pada tanggal berapa? 11 sampai 17 September. Oke, terima kasih Ara ya. Terima kasih, Kak. Oke, baik.